Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor. Kembali lagi dengan saya di Erisu Channel. Siapkan mental, waktu, dan cemilan Anda untuk mendengarkan cerita misteri dari saya dan rasakan sensasi horor yang sangat menyeramkan. Welcome. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor atau mistis berdasarkan dari pengalaman pribadi. Simak cerita ini sampai habis dan bayangkan Andalah yang sedang berada dalam cerita ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, silakan tekan dulu tombol subscribe channel ini dan tekan juga tombol like di video ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Inilah kisahku semasa duduk di bangku SMA pada tahun 2007. Saya begitu menyukai hal goib dan klinik. Kala itu, saya mendengar bahwa di desa tetangga di daerah Banjarnegara ada makam jawara atau makam pendekar di masanya, yaitu makam Banteng Kuntet. Dan banyak orang yang melakukan ritual tertentu atau tirakat di makam itu untuk mengambil pusaka Banteng Kuntet. Tapi entah, saya pun belum tahu jenis pusaka apa yang orang-orang incar dengan tirakat tersebut. Suatu hari saya memberanikan diri untuk pergi ke desa tetangga. Saya menemui kuncen makam tersebut. Kuncen itu pun sudah tahu maksud dari kedatangan saya ke situ. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya saya diberi izin untuk melakukan tirakat di makam Banteng Kuntet. Kuncen itu mengatakan ada beberapa syarat yang harus saya lakukan selama melakukan ritual atau tirakat. Yang pertama, harus dilakukan di malam Jumat Kliwon. Yang kedua, harus dilakukan selama 3 malam Jumat Kliwon berturut-turut. Yang ketiga, tidak boleh tidur selama tirakat. Yang keempat, tidak boleh batal wudhu. Yang kelima, dimulai ba'da maghrib dan selesai setelah sholat subuh. Dan ada beberapa amalan yang harus saya amalkan selama melakukan ritual atau tirakat itu. Setelah kuncen memberitahu syaratnya, akhirnya saya sepakat untuk menjalankan tirakat tersebut. Kemudian saya pun diberitahu lokasi di mana letak makam Banteng Kuntet itu. Lokasi makam itu berada jauh dari desa. Sebelum masuk ke makam itu, saya harus menyeberangi sungai kecil. Jembatannya pun masih terbuat dari bambu. Lokasinya berada di samping Sungai Serayu. Dan jika berteriak di situ, tidak akan ada yang mengetahuinya. Singkat cerita, malam Jumat Kliwon pun tiba. Saya datang ke rumah kuncen lebih awal, yaitu pukul 17.00 atau jam 5 sore sebelum maghrib. Setelah menemui kuncen, kemudian saya meminta izin dan langsung berangkat menuju makam Banteng Kuntet. Saat itu saya mengenakan baju koko hijau, sarung, dan sorban putih, dan perlengkapan tirakat lainnya seperti sajadah, tasbih hitam, lilin 2 batang, korek, dan air minum 1 botol. Saat itu terdengar azan maghrib. Kemudian saya melakukan sholat di makam. Begitupun dengan sholat isya, sholat hajat, dan sholat subuh. Kejadian horor yang saya alami selama tirakat selalu di waktu yang hampir sama, yaitu setelah selesai melakukan sholat hajat, tepatnya setelah jam 12. Di malam Jumat Kliwon pertama, kebetulan saat itu bertepatan dengan malam purnama. Setelah sholat hajat, ketika sedang wiridan, kurang lebih berjarak 15 meter, saya melihat sosok perempuan dengan membawa 2 anaknya. Di sebelah kanan memegang anak perempuan, dan di sebelah kiri memegang anak laki-lakinya. Mereka berpakaian serba putih. Sontak saya berpikir, itu pasti kuntilanak. Mereka berjalan dari arah Sungai Serayu, tepatnya dari sebelah kiri saya. Ketika tepat berada di belakang saya, anak kuntilanak laki-laki itu berusaha untuk meraih saya dengan mengatakan, "Lagi wiridan ya, lagi wiridan ya, lagi wiridan ya." Nah, kata-kata itu dikatakan olehnya sebanyak 3 kali. Tapi kemudian dipegangi atau ditahan oleh ibunya.
Kemudian si ibu kuntilanak itu mengatakan, "Hus, jangan ganggu." Dan diikuti oleh suara kuntilanak perempuan, "Iya, jangan ganggu." Kemudian mereka pun berlalu begitu saja. Jujur, saat kejadian itu saya lemas karena agak takut. Di malam Jumat Kliwon pertama, hanya itu pengalaman horor yang saya jumpai. Masuk ke malam Jumat Kliwon kedua. Ketika sedang wiridan, tepatnya pukul 01.00 dini hari atau jam 1 malam, saya melihat ada bunga yang jatuh mengelilingi saya. Dan saya masih bisa tenang, walaupun saya tahu itu pasti ulah makhluk halus. Sekitar pukul 2.00, saat itu saya sedang wiridan sambil memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar seperti ada benda yang jatuh. Lug! Suara itu sangat keras, tepat di depan saya. Sontak saya kaget dan spontan membuka mata. Dan ternyata ketika saya membuka mata, saya melihat sosok kepala manusia berambut gondrong dengan mata melotot menghadap ke arah saya. Kemudian kepala itu pun menggelinding ke bawah menuju Kali Serayu. Saat kejadian itu, jantung saya terasa mau copot. Dan tubuh ini terasa begitu lemas karena efek kaget dan saking takutnya. Dan hanya itu kejadian horor di malam Jumat Kliwon yang kedua. Oke, kita lanjut ke malam Jumat Kliwon yang terakhir, yaitu malam Jumat Kliwon ketiga. Malam itu cuaca agak mendung, tetapi tidak terjadi hujan. Tepatnya pukul 22.00 atau jam 10 malam. Berjarak 20 meter dari tempat saya tirakat, ada pohon besar kurang lebih setinggi 25 meter. Saya melihat sang kuncen sedang berdiri di bawah pohon tersebut. Dalam hati saya berkata, ngapain Pak Kuncen di sini? Oh, dikira saya takut kayaknya. Selang 10 menit saya melihat lagi, kuncen itu terbang sudah berada di tengah-tengah pohon besar tersebut. Saya agak heran dan berpikir, loh, kok beliau bisa terbang? Kemudian saya fokus lagi dengan amalan saya. Saya tidak begitu menghiraukan akan kuncen tersebut. Kemudian pukul 00.00 atau tepatnya jam 12 malam, saya melihat kuncen itu sudah tidak ada di pohon besar itu. Tetapi saya mendengar suara krosak-krosak dari arah Sungai Kerayu. Kurang lebih berjarak 20-30 meter, saya melihat ada sosok macan hitam dengan mata berwarna kuning. Di sini saya merasa ragu, itu harimau asli atau itu dari golongan makhluk halus. Saya di situ berdoa, tapi harimau itu mengerang dan mendekat dengan perlahan. Dalam hati, jika itu macan goib, pasti nanti hilang. Tapi jika itu macan asli, saya sudah siap-siap untuk lari. Saya juga tidak mau mati konyol hanya dengan pasrah menjadi santapan harimau. Tapi untungnya, selang beberapa saat, tiba-tiba harimau itu mundur dan berlari ke arah Sungai Serayu. Feeling saya berkata bahwa itu harimau asli. Tepat pukul 03.00 atau jam 3 pagi, ketika sedang wiridan, saya melihat cahaya biru dari arah depan saya. Kemudian cahaya itu mendekati saya, dan cahaya itu jatuh di depan saya, di sebelah kiri saya, tepatnya di atas makam Bante Guntet. Ternyata itu adalah batu biru dengan memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Saat saya akan mengambil batu biru itu, tiba-tiba tasbih saya terpental ke arah yang berlawanan, yaitu ke sebelah kanan saya. Dan batu biru itu berada di posisi sebelah kiri saya. Di situ saya berpikir, saya ambil batu dulu atau tasbih dulu ya. Spontan saya ambil tasbih itu. Dan saat saya ambil tasbih, batu biru itu pun masuk ke dalam tanah, seperti menghilang begitu saja. Kemudian saya cari batu itu dan sudah tidak ada. Tak terasa pagi pun tiba. Selepas sholat subuh, saya langsung pulang ke rumah kuncen terlebih dahulu. Saya menceritakan pengalaman selama di makam. Saya bercerita tentang batu biru tersebut. Kuncen itu pun mengatakan, nah, itulah yang orang cari-cari selama ini. Batu biru itu adalah pusaka Bante Guntet. Itu untuk kewibawaan, jabatan, dan kekuasaan.
Harusnya kamu ambil dulu batu biru itu, baru kamu ambil tasbihnya. Di situ saya hanya tersenyum sambil menikmati kopi yang disuguhkan oleh Pak Kuncen. Dalam hati saya juga tidak tahu, mungkin itu belum rezeki saya. Tetapi banyak pelajaran yang saya ambil dari pengalaman itu, dan juga menjadi salah satu pengalaman yang sangat mengesankan, karena masih banyak pengalaman mistis yang saya alami. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Masih banyak yang ingin saya ceritakan kepada kalian semua.